Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un qad wala fis sama wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa hadir dalam rangkaian ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah berikan selalu hidayah, kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan khususnya ibadah berjamaah ini. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu rindu dan memuliakan dan mencintai beliau. Memuliakan dan mencintai Rasulullah itu adalah dengan selalu kita patuh dan taat pada perintahnya, dan kita selalu senantiasa menyampaikan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah 2 kali kita sampaikan pada kesempatan hari ini, dan insya Allah hari ini kita tuntaskan bahwa siapa yang mereka yang disebut generasi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas generasi pilihan Allah itu di dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat 54. Allah menyampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahi biqaumin. Ya, jadi Allah akan datangkan sebuah generasi di mana ketika orang sudah banyak murtad di jalan Allah. Sekarang ini sudah melihat fenomena orang mengaku dirinya seorang muslim, beragama Islam, tapi mereka sudah keluar dari aturan Allah dalam hidup. Makanya di dalam kesempatan hari ini ada indikator kriteria generasi pilihan Allah itu. Yang pertama adalah kemarin sudah disampaikan, orang yang Allah cinta, mereka mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka. Yang kedua adalah adillah, lemah lembut. Jadi yang namanya generasi pilihan Allah itu lemah lembut. Jadi kalau yang masih kasar ngomongnya, suka masih menghina ya, masih suka menyakiti orang lain, berarti belum generasi pilihan Allah. Jadi ciri orang yang generasi pilihan Allah itu lihat apa yang dikeluarkan dari mulutnya. Pasti insyaallah wa qulu qawlan karima, kata-katanya mulia. Yang ketiga adalah izzah ya, punya keras terhadap orang-orang kafir. Kemarin sudah kita bahas. Nah, kita akan lanjutkan pada materi terakhir ini. Ada 2 kriteria lagi yang disebut generasi pilihan Allah itu. Yang keempat itu adalah yujahiduna fi sabil. Jadi orang-orang yang disebut
generasi pilihan Allah itu mereka selalu berjihad di jalan Allah. Ya. Jadi kalau berjihad di jalan Allah itu adalah artinya bahwa dia dengan sungguh-sungguh ya bagaimana dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat dulu dalam surat As-Saff. As-Saff itu ayat surat 61 ayat 10-11. Allah menyampaikan bahwa ada satu perniagaan dan perniagaan ini tidak pernah rugi, sama sekali rugi. Kalau dagang kan biasa rugi untung, ini mah nggak pernah rugi-rugi. Ya, ini suratnya sudah terkenal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabil alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini surat ya bahwa menyampaikan wahai orang-orang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan satu perniagaan di mana menyelamatkanmu dari azab yang pedih, selalu beruntung. Jadi bisa selamat dari azabnya Allah SWT. Perniagaan itu apa disebut dalam perniagaan itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Ya. Jadi jihad itu kalau dalam akar bahasa itu memang al-juhdu ya, artinya memang bersungguh-sungguh. Kita pakai bahasa yang umum ya. Jadi bahwa jihad di sini adalah mereka melakukan sesuatu bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jihad itu ada jihad yang pertama itu melawan musuh nyata. Ini dulu ya zamannya ketika menegakkannya Islam di zamannya baginda Rasulullah dan para sahabat. Mereka berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah itu melawan musuh nyata. Perang ya. Jadi kelihatan gitu secara fisik jihadnya. Walaupun di zaman sekarang ada beberapa daerah yang berjihad melawan orang-orang kafir. Kemarin sudah disampaikan. Kafir itu kan ada kafir harbi. Ya, kafir harbi itu yang memerangi kita. Itu harus kita lawan. Wajib hukumnya. Kecuali kafir yang seperti di Indonesia. Kafirnya adalah kafir yang muahid. Ya. Jadi kita sama-sama dalam satu negara berfalsafah Pancasila dan undang-undang, di dalamnya ada masyarakat muslim dan non-muslim. Itu wajib kita kemarin itu memberikan rasa aman, berperilaku baik, memuliakan, bertoleransi dan seterusnya. Tetapi ketika bicara orang-orang kufur yang memerangi kita, disebut kafir harbi yang selalu benci, maka kita harus berjihad di jalan Allah. Jadi jihadnya nyata. Jihadnya nyata. Ketika dulu zamannya baginda Rasulullah, Utsman pada sahabat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq ya, Umar bin Khattab dan seterusnya, mereka memerangi para kaum Quraisy ya, para kaum musyrikin ya, yang mereka itu adalah memerangi daripada umat Islam. Tetapi ketika bicara Futuh Mekah, ketika Mekah ditaklukkan oleh baginda kita Rasulullah SAW, hebatnya orang Islam itu pada saat itu sudah pasukannya hebat, bisa menaklukkan Mekah pada saat itu, tetap ya dimaafkan, diselamatkan oleh Islam itu. Memang Islam itu luar biasa. Ini kita lihat dalam surat ini, surat bahwa dalam dalam Islam itu yang disebut kafir harbi itu, Allah menyampaikan wa qatilu fi sabilillahi alladzi yuqatilunakum wa la ta'tadu. Jadi ada perintah dari Allah kepada kita semua untuk memerangi di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi kalau Islam itu memerangi ketika diperangi. Karena pada saat kita menaklukkan Mekah aja pada zaman Rasulullah, itu kan kita menang tuh, ya. Umat Islam itu. Tapi karena sudah tidak ada lawan, sudah tidak ada daya daripada kaum musyrikin pada saat itu, ya umat Islam itu tidak sampai tetap ada adab dan etika kepada musuh. Ya. Karena sudah takluk ya tidak diperangi lagi, bahkan diberikan perlindungan oleh baginda kita Rasulullah SAW. Makanya dalam ayat ini Allah menyampaikan, perangilah di jalan Allah, berjihad di jalan Allah itu
ketika orang-orang memerangi kamu gitu ya. Dan janganlah kamu melampaui batas nih, hebatnya Allah Islam ini. Dalam perang saja Allah memerintahkan wala ta'tadu, ya, jangan kamu wala ta'tadu, berlebihan. Jadi kalau Islam itu luar biasa ya. Ketika berperang itu ada beberapa yang perlu kita pahami, bahwa tidak seperti orang lain ya. Ketika sudah ditangkap tawanan aja, orang lain bisa memberikan siksaan yang luar biasa. Tapi ketika umat Islam menangkap tawanan orang-orang kafir atau kaum Quraisy pada saat dulu, ini memberikan pelayanan terbaik ya. Hebatnya Islam ini. Banyak cerita tawanan pada saat itu yang ditawan oleh pasukan muslim itu diberikan pelayanan yang terbaik. Karena memang di dalam Al-Qur'annya wala ta'tadu, janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang berlebihan. Nah, ini kan bahasanya bahwa jihad melawan musuh yang nyata. Sekarang di kita sekarang ya, ini kan tidak ada lah ya. Jihad ini ya, bukan tidak ada, artinya bahwa di negara di lain seperti di Palestina ya, itu dia dizolimi ya, oleh kaum Yahudi. Maka pasukan-pasukan di Palestina militan itu melawan karena memang ya dizolimi oleh laknatullah Yahudi. Nah, kalau di Indonesia ini yang kita perlu bahas pada kesempatan hari ini, ada yang kedua, jihad itu melawan syaitan. Jadi jihad dalam melawan syaitan, karena manusia itu musuh nyatanya itu adalah syaitan. Di dalam Al-Quran itu apa? As-syaitan. Jadi syaitan itu adalah adu mubin, musuh yang nyata. Makanya perintahnya itu bagaimana ketika jihad melawan syaitan itu adalah bagaimana kita tidak mentaati daripada syaitan tersebut. Kan di dalam surat Al-Balad itu Allah menyampaikan wahadainahun najdain. Allah memberikan dua jalan. Jalan apa? Hizbullah, kelompok Allah. Yang kedua adalah hizbus syaitan. Nah, hizbus syaitan ini kita harus perangi yang kelompok-kelompok syaitan itu. Makanya dengan cara apa kita melawan kelompok syaitan ini? Ketika kita tidak mentaati kepada apa yang ditipu daya oleh syaitan. Makanya dalam surat Al-Ankabut surat 29 itu ayat 69 Allah menyampaikan apa? Walladzina jahadu, orang-orang yang berjihad, fina lanahdiyanahum subulana. Jadi mereka berjihad mencari keridhaan Allah itu, maka Allah itu akan memperlihatkan jalannya. Wa innallaha lamal muhsinin, ya. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang ditunjukkan jalan-jalan kebaikan. Jadi memang Allah itu, kita itu adalah harus melawan daripada gangguan setan, tipu daya setan yang membawa kepada kita tidak kepada kebaikan. Makanya Al-Quran menyampaikan kepada kita semua adalah untuk berjihad dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad dalam kebaikan itu adalah kalimatnya adalah memang harus sungguh-sungguh ya, kita lakukan itu. Makanya dalam berjihad di dalam mencari keridhaan Allah itu, yang pertama itu jihad dalam ibadah. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam ibadah itu. Kemarin pernah saya sampaikan bahwa ketika ibadah itu sudah pertama kita tahu bahwa dasarnya dari Allah dan Rasulnya, yang kedua kita lakukan harus dengan ikhlas, baru yang ketiga itu ibadah itu harus dilakukan dengan cara bagaimana kita ada ruhnya dalam ibadah itu. Makanya harus sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, supaya pada saat ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka akan ada dampak yang ada pada diri kita dari salat, dari ibadah kita itu. Maka yang pertama yang harus dibangun pada diri kita itu bagaimana berjihad di dalam ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya, ya, dalam riwayat Imam Ahmad dan sanadnya adalah Zaid Bait, ya. Wal mujahidu, orang mujahid itu kata Rasulullah, man jahada nafsahu fi ta'atillah. Jadi yang disebut seorang mujahid itu adalah ketika dia berjihad melawan dirinya dalam mentaati Allah.
Jadi ketika seseorang bersungguh-sungguh dalam ibadah, mentaati Allah dan Rasulnya, itu sebetulnya sudah jihad. Dia bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadahnya. Jadi ibadah itu memang harus ada ruhnya, hadirin. Sungguh-sungguh. Pada saat kita mau melaksanakan ibadah sholat, ya sungguh-sungguhnya adalah bagaimana kita melihat diri kita dalam mempersiapkan ibadah sholatnya. Bagaimana mempersiapkan pakaiannya, bagaimana mempersiapkan wudunya, bagaimana mempersiapkan ketika kita menghadap Allah dengan tahu apa yang kita ucapkan bacaan itu. Artinya sungguh-sungguh dalam ibadah. Jangan asal dalam ibadah itu. Karena ketika kita hanya ritual saja, hanya menggugurkan kewajiban dalam ibadah, itu dampaknya tidak akan ada pada diri kita. Makanya saya pernah menyampaikan pada kesempatan hari ini dan sudah saya coba dikemas dalam medsos ya, bahwa ibadah kita itu sebetulnya akan kelihatan sungguh-sungguhnya dan berdampak pada diri kita. Itu yang pertama, pasti ibadah kita itu melahirkan sosok tawadu, rendah hati. Yang kedua, ibadah kita itu akan melahirkan wamsaqoli-qolihi, terjaga lisan. Jadi kalau sungguh-sungguh dalam ibadah, dampaknya itu bahasa yang dikeluarkannya, ucapan lisannya itu akan baik. Makanya orang-orang yang hebat ibadahnya, kalau lisannya masih jorok, lisannya masih menyakitkan, berarti ibadahnya belum sungguh-sungguh sebetulnya. Tidak berdampak. Lihat tadi mulut. Yang ketiga, saya pernah menyampaikan dan sudah saya posting di dalam medsos itu, bahwa ketika seseorang dalam ibadah itu, dampaknya itu adalah bagaimana sifat dermawan, jiwa sosialnya adalah hadir di dalam diri seseorang ketika dalam hasil ibadah. Makanya yang pertama Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang yang berjihad dalam ibadah itu adalah mereka yang taat, yang mentaati Allah. Makanya ini adalah yang harus kita perhatikan di dalam jihad dalam fisabilillah ini. Jadi yang pertama apa? Jihad dalam ibadah. Yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan jihad ketika kita mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada yang disebut di dalam hadis itu jihad berbakti kepada orang tua. Jadi seorang anak ketika dia berbakti kepada orang tua itu adalah merupakan salah satu jihad fisabilillah. Dia melakukan sungguh-sungguh dalam ibadahnya ketika dia berbakti kepada orang tua. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, ada seorang laki-laki yang meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Ada anak muda nih datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin berjihad ya Rasul ke medan perang. Tapi Rasulullah bertanya, ahayu walidak, apakah kamu masih punya orang tua? Lalu lelaki itu menjawab, na'am ya Rasul, saya masih punya orang tua. Lalu Rasulullah mengatakan, fafakihima fajahid. Maka kamu pada keduanya hendaklah engkau berjihad. Jadi kamu gak usah ikut ya. Kamu masih muda. Berbaktilah kepada orang tua. Maka berbakti kepada orang tua melihat daripada hadis Rasulullah SAW itu adalah ini adalah merupakan jihadnya kita kepada berbaktinya kepada orang tua. Makanya orang tua ini menjadi keramat kita. Bagaimana kita memuliakan daripada orang tua kita. Sampai dalam satu kalimatnya adalah apa? Kalau hidup ini pingin rizkinya seperti raja, maka muliakanlah orang tuamu seperti raja. Kata Helmi Yahya, saya bertemu dengan orang sukses selama hidup. Jadi orang sukses bertemu Pak Helmi Yahya, seorang artis dan pernah jadi kepala TPRI ya, beliau itu. Dia bertemu dengan orang sukses itu, kata Pak Helmi dalam podcast itu, dia tidak pernah melihat orang itu tidak berbakti kepada orang tua. Jadi selama dia melihat orang sukses itu pasti berbakti kepada orang tua. Karena kalau orang yang durhaka pada orang tua itu pasti tidak sukses hidupnya. Coba aja lihat. Coba lihat diri kita, lihat tetangga, lihat saudara kita. Mereka yang tidak memuliakan orang tua itu pasti hidupnya tidak akan pernah sukses. Karena salah satu balasan dari Allah ketika kepada hambanya pada saat ketika dia berdosa kepada orang tua. Makanya hati-hati hadirin.
Ya. Nah, di sini kriterianya ketika seseorang generasi pilihan Allah itu, dia pasti berjihad di jalan Allah itu, salah satunya dia berbakti kepada orang tuanya. Nah, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ini hadisnya Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Sa'atu Rasulullah SAW, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, katanya, gitu ya. Ayyul a'malu ahabbu ilallah, katanya. Kata apa? Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasulullah, amal apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menyampaikan as-salatu 'alal waqtiha. Salat pada waktunya. Di dalam sarah Bukhari itu ditambahin jadi as-salatu 'ala awal waqtiha. Jadi di awal ada awalu. Jadi pada saat tepat waktu, sholat tepat waktu. Jadi sholat tepat waktu itu adalah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala tsumma ayu, apalagi ya Rasul, gitu ya. Nah, baru Rasulullah menjawab birrul walidain. Bahwa yang kedua kata Rasulullah itu adalah berbakti kepada orang tua. Qala ya Rasulullah, apalagi tsumma ayu? Apalagi ya Rasul, al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga Rasul mengatakan yang disebut amal ahabu ilallah, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu setelah mengatakan berbakti kepada orang tua, berikutnya adalah jihad fi sabilillah. Jadi hadirin berbahagia, ketika kita berbakti kepada orang tua itu adalah salah satu jihad fi sabilillah. Makanya ayo jangan sampai kita durhaka kepada orang tua, ya. Kalau berbakti kepada orang tua itu dijelaskan di dalam apa? Surat Al-Isra. Surat Al-Isra surat 17 ayat 23 24. Ada 5 kewajiban seorang anak kepada orang tua. Ini hati-hati hadirin, ini saya ulang-ulang supaya kita menjadi anak yang berbakti. 1. Tidak pernah membantah pada orang tua itu. Wala taqul lahum ma'uf. Jangan mengatakan itu yang pertama. Yang kedua, wala tanharuma pada orang tua itu. Jangan membentak. Ini bagi anak-anak, kita juga masih anak-anak, masih punya orang tua. Jangan pernah kita membentak kepada orang tua. Yang ketiga, waqulu qaulan karima, berkata yang mulia. Kalau kepada orang tua itu harus kata-katanya santun, sopan, santun, ya. Memberikan pelayanan terbaik kepada orang tua dengan kata-kata. Nadanya jangan lebih tinggi. Anak-anak sekarang ini ya Allah, naudzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan. Anak-anak sekarang itu kata-katanya Masya Allah, ucapannya. Yang keempat, harus apa? Menyayangi orang tua itu. Yang kelima adalah mendoakan. Mendoakan setiap doa yang kita sampaikan kepada orang tua, itu adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah. Jadi, berbakti kepada orang tua itu hadirin, salah satu ciri daripada generasi pilihan Allah. Jadi kalau generasi pilihan Allah itu kelihatan sebagai anak yang solih dan solihah dan menjadi aset orang tua sehingga nantinya akan membawakan kepada kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Ayo ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada yang ketiga, berjihad di jalan Allah itu hadirin ini saya hanya menyampaikan ya, menyampaikan dari hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Bahwa jihad setelah tadi dalam ibadah, jihad dalam berbakti kepada orang tua, ini ciri daripada orang-orang generasi pilihan Allah. Nah yang ketiga adalah jihad dalam mencari ilmu. Ini jihad dalam mencari ilmu itu hadirin, kalau mencari ilmu itu harus dari lahir sampai meninggal. Jadi kewajiban kita mencari ilmu itu, perintah Rasulullah itu adalah minal mahdi lal lahdi. Dari ketika lahir sampai meninggal, itu kewajiban kita. Makanya sepanjang hayat dalam mencari ilmu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda nih. Ini bagi anak muda nih, yang masih banyak yang anak muda, dan kita sebagai orang tua pun masih tetap berkewajiban untuk berjihad di dalam mencari ilmu, bersungguh-sungguh. Ya. Kita ini ngaji itu sudah sekarang jamaahnya sudah bisa, tidak harus luring, tidak harus bertemu, tapi bisa daring. Banyak sekarang kajian-kajian
yang bisa kita dengar, dan itu adalah menjadi sebagai bahan kita untuk mencari ilmu. Saya ini kalau ikut ada kajian malam Senin ya, ikut ya. Ada yang memang guru kita di situ. Terus kita belajar untuk memahami Al-Quran dengan bahasa Arabnya. Kita masuk dengan Ustadznya Hafiz ya. Sampai sekarang terus saja kita mendengarkan apa yang disampaikan beliau. Ini adalah menuntut ilmu itu kita pun tetap gitu ya. Harus kita lakukan. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi itu, "Man kharaja fi talabil ilmi", barang siapa yang keluar menuntut ilmu gitu ya, fahuwa fisabilillah hatta yarji. Dia termasuk jihad fisabilillah sampai dia kembali. Makanya mustahik dalam zakat, dalam surat At-Taubah, surat 9 ayat 60 itu, yang disebut mustahik zakat, panitia zakat itu kan orang yang berjuang di jalan Allah, salah satunya orang menuntut ilmu. Ya, mustahiknya itu cuma di BKP itu jarang ya. Mustahiknya Pak Supri ya, pasti hanya fakir miskin, amilin ya. Kalau jihad fisabilillah itu nggak pernah. Kalau ada ustadz ya, ustadz yang di jalan Allah. Salah satunya penuntut ilmu. Jadi kalau ada warga yang sedang menyekolahkan anak, lalu anak itu sedang berjuang menuntut ilmu, dia berhak daripada zakat fitrahnya. Itu. Tapi lihat dulu orangnya ya. Ketika dia repot dalam menyekolahkan anaknya, dibantu oleh DKM, bantu dari zakatnya, baik itu zakat zakat fitrah. Karena mustahik daripada zakat itu, salah satunya Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah itu, 8 mustahik zakat itu, salah satunya adalah dia di jihad fisabilillah. Mencari ilmu itu salah satu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan begitu. Ketika kita datang tadi ke masjid berjamaah, lalu zikir, lalu kita berniat mendengarkan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Saya kan cuma hanya menyampaikan saja. Kita mendengarkan, ini nasihat buat saya. Kata Allah dan Rasulnya. Lalu kita duduk di sini, ini sedang jihad fisabilillah. Memahami Al-Quran itu, memahami hadis Rasulullah itu adalah bagaimana kita sedang berjihad di jalan Allah. Jadi, kalau ada yang dicabut nyawa hari ini oleh malaikat Israel, itu adalah salah satu orang yang termasuk mati syahid ketika sedang mencari ilmu. Ya, jadi punya anak itu, ayo, berikan ilmu yang terbaik. Sekarang ini harus orang tua itu pintar-pintar memilih pendidikan. Saya orang pendidikan dan saya tahu bagaimana ketika seorang ayah menempatkan anaknya dalam pendidikan. Ya, semangat dalam mencari ilmu. Nah, gitu ya hadirin yang berbahagia. Jadi jihad di sini adalah sebagai salah satu indikator jihad fisabilillah itu, bersungguh-sungguh di jalan Allah itu. Ya, sebagai indikator generasi pilihan Allah itu, salah satunya orang-orang yang disebut generasi pilihan Allah itu, dia akan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Makanya kelihatan orang-orang yang haus dengan ilmunya, senang ya mencari ilmu, senang mendapatkan hasanah keilmuan yang banyak. Karena apa? Karena itu yang diperintahkan oleh baginda kita Rasulullah SAW. Itu dalam jihad ketika mencari ilmu. Hadirin yang berbahagia, berikutnya sekarang kita akan coba melihat bahwa bagaimana jihad tadi jihad dalam keridhaan Allah, dalam ibadah. Sekarang jihadnya dalam melawan hawa nafsu. Ini nih. Jihad melawan hawa nafsu itu adalah merupakan salah satu yang kita harus hadapi. Bagaimana nafsu kita. Karena ketika seseorang bisa mengendalikan hawa nafsu, maka dia akan bahagia sebetulnya. Siapa mereka yang bahagia itu, hadirin? Mereka yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Betul ya? Iyalah. Yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, yang tidak bahagia. Ya, makanya di dalam surat An-Naziat, surat ke-79, Allah menyampaikan apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata ya mawa.
Kata Allah itu barang siapa yang dia takut kepada Allah dan bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia bahagia. Itu Allah yang menyampaikan, hadirin. Kalau seseorang tidak terkendali hawa nafsunya, maka dia akan keluh kesah, gelisah, mengeluh, banyak ngomong. Ayo sana sini, ya keluh kesah aja. Orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Apalagi hawa nafsunya kepada urusan dunia. Wa'ubillah min dalik, ya hadirin. Kalau orang sudah ingin keinginan lalu tidak tercapai keinginan itu, ngomong aja ya. Tidak terkendalikan, kecewa hidupnya itu. Maka orang-orang bahagia itu dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nah, ini di dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 6 itu Allah mengatakan bahwa ketika seseorang itu berjihad di jalan Allah untuk dirinya sendiri, yaitu adalah mengendalikan hawa nafsunya. Allah menyampaikan, wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi, kata Allah. Barang siapa ketika dia berjihad bersungguh-sungguh adalah untuk dirinya sendiri, untuk mengendalikan dirinya. Ya. Jadi memang yang pertama yang menjadi jihad itu adalah bagaimana berjihad melawan dirinya. Kalau dia sudah bisa mengendalikan dirinya, maka dia sudah hebat dalam berjihad di jalan Allah itu. Modalnya itu. Makanya hadirin yang berbahagia, ayo kendalikan diri kita. Karena kalau kita berjihad melawan hawa nafsu itu adalah kita menang, maka salah satunya adalah tadi disampaikan adalah kebahagiaan. Ini Allah menyampaikan begitu ya. Tadi dalam surat An-Naziat, dalam surat Al-Ankabut, ya Allah menyampaikan. Dalam hadis Rasulullah SAW, dalam riwayatnya, di sini disebutkan dalam riwayatnya apa? Dalam kitab Al-Hujjah yang sanadnya sahih menurut Imam Nawawi, ya, dari Ibnu Rajab, ya. Rasulullah mengatakan begini. Dari Abu Zar itu sahabat Rasulullah, ya. Bersabda, Abdul jihad, dia tanya, ya. Jihad yang paling utama itu, kata Rasulullah, ayujahadu rajulu nafsahu wa hawa'u. Yang paling afdol di dalam jihad kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dalam berjuang itu, jihad itu, kata Rasulullah itu dia berjihad melawan dirinya dan berjihad melawan hawa nafsunya. Jadi ini afdalul jihad, hadirin yang berbahagia. Jadi jangan menyepelekan, ya. Pernah Rasulullah setelah perang Badar, ya, dalam ceritanya, kan perang Badar itu perang di mana umat Islam itu pasukannya cuma hanya 300, pasukan Quraisy itu sampai ribuan, artinya berkali-kali lipat. Tapi Allah turunkan pasukan Allah, ya, menolong pertolongan Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perang Badar itu menjadi satu kemenangan. Menjadi satu kemenangan umat Islam pada saat itu. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Roja'na minal jihadil asghar." Coba bayangin. Ketika perang yang luar biasa pada saat itu, setelah selesai menang, Rasul mengatakan, "Roja'na, kita itu keluar dari jihadul asghar." Jihad yang kecil. Rasulullah kaget. Para sahabat kaget. Karena Rasul mengatakan, "Roja'na minal jihadil asghar ila jihadul akbar." Kita itu baru meninggalkan jihadnya yang kecil, akan datang kepada jihad yang sangat besar sekali. Lalu para sahabat bertanya dalam hadis ini, "Wa ma jihadul akbar ya Rasul?" Apa jihad akbar itu? Rasul mengatakan, jihadun nafsi. Jihad melawan dirinya dan hawa nafsu. Coba orang kalau sudah tidak terkendali hawa nafsunya, Pak Jun, ya. Wah, lihat orang yang suka berantem. Emosinya tidak terkontrol, coba. Apapun yang ada depan dia dibawa, dipukulkan, dilempar, karena sudah tidak terkendali. Sudah syaitan. Makanya dalam hadis yang lain, ketika seseorang marah dan marahnya itu luar biasa, Rasul mengatakan itu diambil imannya dari pundak. Jadi udah nggak punya iman itu. Anak-anak remaja sekarang tawuran, coba pakai sajam, senjata tajam, ya. Sudah tidak ada iman itu. Dia bacok, ya, mudah sekali dia membunuh orang. Ini nggak boleh, tidak bisa mengendalikan. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa perang Badar yang begitu hebatnya bisa mengalahkan pasukan Quraisy pada saat itu dengan pasukan yang sedikit karena Allah yang bantu pertolongannya.
Rasul mengatakan bahwa jihad kita itu adalah jihadnya kecil. Kita akan menghadapi jihad akbar, mengendalikan diri. Hati-hati hadirin. Ini kalau orang sudah tidak bisa mengendalikan diri, ya sudah, nanti orang lain bisa rusak daripada ketika kita tidak bisa mengendalikan diri. Ini dalam hadis Rasulullah SAW. Berikutnya, dalam hadis ini disebutkan Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr. Saya hanya menyampaikan hadirin, ini nasihat buat saya pribadi. Rasulullah mengatakan bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang di antara kalian hatta sehingga yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih, sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang Rasulullah bawa. Jadi kata Rasulullah itu, kamu tidak beriman kalau kamu masih tunduk kepada hawa nafsu lah, pada prinsipnya begitu. Makanya ketika seseorang sudah tidak mengendalikan hawa nafsunya, sebetulnya dia tidak punya iman. Makanya ketika orang berzina dalam hadis, diambil tuh dari pundaknya. Ketika orang marah besar, diambil dari pundaknya, kata Rasulullah, imannya itu. Karena tidak beriman orang itu. Makanya hati-hati kalau ada orang berantem ya, naudzubillah min dzalik, itu dilarang ya, kita emosi, kita marah, itu nggak boleh dalam Islam. Ketika dia mati itu adalah matinya sudah tidak beriman. Hati-hati. Rasulullah mengatakan begitu. Begitu ya. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, dalam hadis Arba'in, orang yang bahagia itu adalah mereka yang bisa mengendalikan hawa amarahnya. La taghdab, sampai 3 kali. La taghdab, la taghdab, walakal jannah. Pernah Ustaz Yasir ceramah di sini judulnya itu. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, kamu bahagia, kamu masuk surga. Pernah ya Ustaz Yasir Alifoto nih Ustaz Pajun ceramah di BKP. Jadi ketika seseorang itu tidak marah, bisa mengendalikan hawa nafsunya, hawa amarahnya, dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan bahagia diri. Dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang berbahagia, kita harus bisa melawan hawa nafsu kita. Karena ketika seseorang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka selamat menikmati tidak bahagia dalam hidupnya. Ya, apalagi kalau kita tuh suka lihat-lihat orang yang paham Bali ya. Dunia itu dilihat orang lain aja, akhirnya tidak terkendali. Ya. Mencek Ustadz siapa teh? Tetangga beli kulkas, kita yang gerah, jadi kan. Tetangga beli ini, ya. Naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai itu. Nanti kita akan bahas nanti bagaimana adab dan etika dalam bertetangga dalam Islam. Bacakan aja, saya membacakan saja. Ketika seseorang itu tidak bisa mengendalikan dirinya, maka dia tidak akan pernah bahagia. Yang bahagia itu kalimatnya nih, dia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengendalikan dirinya, dan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayo hadirin, Bapak-bapak yang kami hormati, generasi pilihan Allah, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengendalikan dirinya. Jadi kalau cek Allah teh kamu teh penghasilan sebulan teh 2 juta sebulan, kendalikan dengan uang 2 juta itu. Diatur dengan baik dengan aturan dengan gaji segitu. Jangan ini mah gaji udah 2 juta, gaya hidup 4 juta tidak terkendali. Akhirnya ngutang. Pinjol, bank emok ya. Itu kan nggak bisa mengendalikan diri karena tidak mengukur diri. Betul ya, ada orang yang suka gitu. Jadi hidup itu jangan mengutamakan gaya hidup. Kalau hidup itu Allah sudah berikan rizki yang terbaik, hari itu adalah gaji kita 5 juta, cocokkanlah dengan uang 5 juta itu, sesuaikan. Jangan melihat orang lain. Kita mah suka begitu ya, hidup teh. Lihat orang lain, ya kita segitu bersyukur kepada Allah SWT. Maka kalimatnya, nih kalimatnya hadirin, seseorang bahagia kalau dia ridho atas takdir yang Allah berikan hari ini. Jadi kalau kita ridho atas takdir yang Allah berikan hari ini, bahwa kita gaji 2 juta, maka dia akan bahagia. Dan yang ridho atau yang bahagia mah? Yang gak ridho, yang gak bahagia mah. Walaupun gajinya 15 juta sebulan, kalau dia tidak ridho atas takdirnya, dia tidak akan pernah bahagia menerima takdir itu. Makanya hadirin, jihad fisabilillah itu yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana kita berjihad bersungguh-sungguh, bagaimana mengendalikan hawa nafsu kita, diri kita,
dan kita kembalikan jihad kita itu adalah dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin, mengerti, paham ya? Mudah-mudahan nih nasihat buat saya pribadi. Ayo kita kendalikan. Jangan sampai kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Dan yang terakhir, hadirin yang berbahagia, jadi sudah beres ya. Ciri daripada generasi pilihan Allah itu, mereka berjihad di jalan Allah itu tadi. Jihad dalam ibadah, jihad dalam dalam berbakti kepada orang tua, dia jihad dalam menuntut ilmu, jihad melawan hawa nafsu, ya. Nah, itu adalah bagian daripada bagaimana jihad di dalam fisabilillah. Walaupun tadi saya sampaikan ada jihad yang nyata melawan musuh, ya. Tapi sekarang kan kita tidak ada di BKP ini, ya. Dan yang terakhir, hadirin yang berbahagia, bahwa generasi pilihan Allah Subhanahu wa taala itu yang disebutkan di dalam Al-Quran surat kelima ayat 54, bahwa generasi pilihan Allah itu wala yakhafuna laumatal laim. Nah, ini kalimatnya. Ini harus punya mental kuat nih, hadirin. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nih pas beres ini, beres juga ada sarapan paginya. Kata Allah itu bahwa generasi pilihan Allah itu mereka yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Nih, seorang generasi pilihan Allah itu dia punya mental yang kuat. Makanya saya menyampaikan di sini yang pertama, yang bagaimana Rasulullah itu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita selalu prinsipnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Nih dengar, sampainya gini, kan kata Allah dalam surat Al-Maidah itu, ciri orang yang generasi pilihan itu dia tidak pernah takut kepada orang celaan. Tapi bahasa yang harus kita turunkan di dalam Al-Quran, seorang muslim yang terbaik di mata Allah itu adalah mereka yang suka memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Ini tercantum dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 63. Nah, ini yang suka dibaca imam ya, ibadur rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Nah, ini kalimatnya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi hamba-hamba penyayang itu kalau bertemu dengan orang yang suka menghina, orang yang suka mencela ke kita, dia tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi tidak pernah ketika seseorang benci ke kita dilawan benci lagi. Ini hebatnya Islam. Ketika seseorang tidak suka ke kita, kita tidak suka ke dia, jangan. Maka kalimatnya adalah balaslah kejelekan orang dengan kebaikan. Ini perintahnya. Jadi surat Al-Furqan itu 2563 kalimatnya adalah berikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Apalagi kalau kita bertetangga, bersahabat, satu RT, satu RW. Nah, itu adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, kalimatnya itu dalam surat Fussilat. Surat Fussilat, surat 41, ayat 34. Kalimatnya begini. Wala tastawil hasanah. Ya kan kalimatnya. Wala sayyah. Kan kalimatnya gitu ya, Allah menyampaikan. Janganlah kamu membalas, tidaklah sama sebuah kebaikan dengan kejahatan. Jadi yang namanya yang baik dan jahat itu berbeda, hadirin. Ya. Makanya orang-orang ahli surga, ahli neraka itu berbeda. Ahli kebaikan dan ahli kejahatan berbeda kata Allah. Kalau dalam surat apa itu Ustaz? La yastawina ashabun nar wa ashabul jannah. Kan berbeda katanya. Ahli neraka, ahli surga. In ashabul jannah humul faizun. Ini para hafiz itu hebat lah. Para hafal. Bahwa ahli surga itu beruntung. Nah, di sini saya baca idfa billati hiya ahsan. Kata Allah dalam Al-Qur'an surat Fussilat itu disampaikan bahwa balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Ayo kita mah sama aja ya perilakunya. Tetangga kieu ka urang teh jelek, balas nih kejelekan. Jangan sampai begitu. Ya, ada yang orang tuh miara ayam, tetangga kita, ayamnya ngeganggu. Daripada ngeganggu, nah ya miara ayamnya di orangnya gitu supaya sama-sama mengganggu. Gak boleh kayak gitu kalimatnya. Idfa billati hi ahsan. Perintahnya,
balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Makanya hadirin yang berbahagia, hati-hati nih. Ini Islam itu mengajarkannya luar biasa. Generasi pilihan Allah itu dia pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik. Dia tidak akan pernah membalas kejelekan orang kepada dirinya dengan kejelekan lagi. Tapi justrulah dia akan memberikan kebaikan kepada mereka. Jadi kalau orang malas ngucapin salam, kita salam duluan aja. Kalau orang memutuskan silaturahim dengan kerabat, suka ada kerabat yang memutuskan silaturahimnya, maka kita sambungkan silaturahim kita kepada saudara kita. Ya, ayo kita mah suka dibalas ya. Aneh di kita mah nanti saling dendam teh. Dia nggak nanya, kita nggak nanya lagi. Ayo 3 hari, padahal kata Rasulullah kalau lebih dari 3 hari itu sudah haram tuh. Ya, surga kepada kita, kepada orang itu. Ada orang tuh di masyarakat nggak mau bertanya. Ya, Pak RT ya, pokoknya selama saya nggak mau nanya. Waduh, nauzubillah min dzalik. Nggak boleh kayak gitu ya, hadirin yang berbahagia. Jangan sampai seperti itu. Nah, tapi kalimat dalam surat Fussilat yang 35 itu yang namanya orang yang selalu tadi membalas kejelekan dan kebaikan itu adalah wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, kalimatnya kan. Mereka sifat-sifat itu dianugerahkan kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu, penyabar itu kan, sabar itu bukan cicingan Pak Hambali ya. Sabar itu dia menempatkan posisi pada tempatnya, memberikan pelayanan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya, hadirin berbahagia, bahwa ketika kita memberikan pelayanan terbaik kepada orang lain itu adalah salah satunya membalas kejelekan dengan kebaikan. Apa perintahnya? Idfa billati hi ahsan. Itu perintah Allah hadirin. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Hati-hati, jangan pernah kita bangga, apalagi kalau orang sudah sudah sampai kita permalukan di mata orang ya, sampai dia malu di depan orang lain. Kita bangga dengan itu. Naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah, jangan sampai. Nah, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, hadis-hadisnya menarik nih. Dalam riwayat Muslim dari hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Al-Jadali mengatakan, aku bertanya kepada Sayyidina Aisyah. Satu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada istrinya Rasulullah, Siti Aisyah. Lalu beliau bertanya tentang kepribadian Rasulullah SAW. Maka Aisyah mengatakan bahwa beliau bukan orang yang suka berkata buruk, katanya Rasulullah itu. Kata Siti Aisyah itu bahwa Rasulullah itu tidak pernah ngomongnya buruk ya. Udah jelas ya, Rasulullah mah kalimatnya sifatnya halim, lembut. Adillah, lembut ya. Rasulullah itu nggak pernah kasar. Hebatnya Rasulullah. Makanya dia seorang suami pun dia nggak pernah kasar sama istrinya. Saya belum bisa nyontoh tuh. Kita kadang suka ngomong ke istri teh, naudzubillah min dzalik ya. Kita jauhkan lah, mudah-mudahan Rasulullah. Terus yang berikutnya, Rasulullah itu bukan orang yang suka bikin gaduh. Rasulullah itu tidak pernah bikin gaduh. Jadi adanya Rasulullah itu tidak pernah bikin gaduh. Kalau kita menjadi tetangga yang baik. Ini mah adanya dia itu ngegaduhin aja di masyarakat itu ya. Kalau ada dia itu, aduh, orang tuh udah ngomong ada dia pasti udah nggak bener nih, kan gitu kalimatnya. Jangan sampai begitu. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Nah, kalimatnya yang terakhir yang kita baca, yang kita ini adalah Rasulullah mengatakan Rasulullah itu tidak pernah membalas keburukan orang dengan keburukan yang sama. Walaki ya'fu wa yasfah. Bahkan Rasulullah itu memberikan dan memaafkan, memberikan pelayanan terbaik. Jadi Rasulullah tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tapi dia bagaimana dia memaafkan, lalu dia memberikan balasan kebaikan. Nah, ini Rasulullah SAW. Bahkan sampai memaafkan. Kita mah kadang maafkan guys susahnya. Saya pokoknya seumur hidup nggak akan pernah dimaafkan dia itu. Tidak ada maaf bagimu. Wah, alhamdulillah. Rasul Allah aja Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafurur Rahim, Maha Pemaaf ya, memberikan ampunan. Kita sebagai
hambanya. Jangan sampai begitu. Nah, jadi kata Rasulullah apa? Ini sudah datang belum? Belum ya? Sudah datang? Sarapannya? Masih banyak yang hadis Rasulullah yang saya sampaikan. Berikutnya, Rasulullah SAW bersabda nih. Dari riwayat Imam Muslim, kita mendengarkan saja hadirin, dari Anas bin Malik. Dari Anas Rasulullah bersabda, dari Anas bin Malik, ya betul, bahwa Rasulullah SAW itu bukanlah orang yang berkata-kata jorok, buruk, bukan suka ngantuk, bukan pula tukang caci maki. Ini sampaikan bahwa Rasulullah itu tidak memiliki sifat itu. Ya. Jadi yang pertama yang disebut generasi pilihan Allah itu, dia memiliki mentalnya begitu, memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun, kalimatnya begitu ya. Ketika orang menghina, kita tidak pernah membalas hinaan itu. Ketika orang melakukan kejelekan ke kita, kita tidak pernah membalas kejelekan itu. Jadi selalu memberikan. Dan yang terakhir kalimatnya itu, orang yang tadi generasi pilihan Allah itu adalah mereka melakukan kebaikannya itu, dia selalu istiqomah, tidak pernah elehan. Kan kadang kita suka kalahannya, elehan dalam ibadah itu. Udah rajin sholat berjamaah. Ada yang ngomong di celaku gitu, hebat nama gitu. Elehan orang tanya, tidak pernah istiqomah dalam ibadah. Nah, ciri orang generasi pilihan, dia tidak akan pernah kuat, mentalnya kuat ya. Dia pasti istiqomah dalam menjalankan ibadahnya. Jadi istiqomah itu dia selalu berpegang, jadi continue. Untuk nanti muncul bahasa Sunda mah kayak ini ya, anget-anget tai ayam ya. Anget-anget tai ayam teh pada saat di awal semangat ya ibadah teh. Berikutnya enggak. Generasi pilihan Allah itu dia akan istiqomah dalam menjalankan ibadahnya. Ini yang terakhir hadirin yang berbahagia. Ini suratnya Allah sampaikan di dalam surat apa? Allah sampaikan dalam surat Fussilat. Surat Fussilat di ayat 30, ini ayatnya terkenal ya. Para ulama sudah menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafuna wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu dia istiqomah dalam menjalankan ajaran Allah dan Rasulnya, dia kuat ya, maka malaikat itu turun selalu mendampingi dia, menjaganya dan menyampaikan, jangan kamu itu takut, jangan kamu itu sedih, karena bergembiralah karena Allah sudah menyiapkan semuanya kepada orang-orang yang istiqomah. Dan ayat ini banyak sekali dalam Al-Quran, bahkan dalam ayat yang lain pun sama dengan yang sama terkait masalah istiqomah itu. Nah, yang dimaksud daripada istiqomah itu, dari pendapat di kalangan ahli tafsir itu, pertama adalah istiqomah di atas tauhid. Kata Abu Bakar Siddiq, harus istiqomah nih tauhidnya. Kita itu jangan suka terganggu ketauhidan kita, ya istiqomah. Ya, jangan tergoda dengan sesuatu, kita tergelincir daripada kesesatan daripada tauhid. Yang kedua, istiqomah dalam ketaatan, menunaikan kewajiban Allah. Dan yang ketiga, istiqomah dalam beramal itu adalah kita harus memiliki ikhlas hingga semuanya nanti kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ibadah, menjalankan kewajiban. Yang ketiga, istiqomah ketika kita melaksanakan ibadah dengan ikhlas supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hadirin berbahagia apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bahkan dalam Al-Ahqaf Allah menyampaikan begitu ya. Dalam surat Al-Ahqaf pun dengan tipe yang sama, kalimat yang redaksi awalnya sama, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, kalimatnya selalu. Jadi perintahnya adalah ketika beristiqomah. Nah, kita bacakan satu hadis aja. Ini saya juga udah capek nih. Dari Abu Amar bin Amarah, ini karena saya menyampaikan, membaca saja sebetulnya. Karena nggak ada minum. Dari Abu Amar, ya. Dari hadis riwayatnya di sini disampaikan oleh dari Abu bin Amar.
Beliau berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah," kata, "wahai ya Rasul, ajarkanlah kepadaku dalam agama Islam itu bahwa semua perkara Islam itu aku tidak perlu lagi bertanya tentang hal itu." Maka Rasulullah menjawab begitu ya. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa katakanlah bahwa kamu beriman, kul amantu billah fastaqim. Maka Rasulullah mengatakan, ya, aku beriman, kamu katakanlah aku beriman dan aku istiqomah dalam ucapan itu. Jadi hadirin, ini adalah wasiat dari Nabi kita Rasulullah SAW bahwa kita termasuk generasi pilihan itu, dia harus istiqomah dalam menjalankan ibadahnya, menjalankan tauhidnya, dan menjalankan ibadah dengan ikhlas supaya kita semua ibadah yang kita lakukan itu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan balas dengan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhir. Demikian bisa disampaikan hari ini, ya, semoga bermanfaat. Generasi pilihan Allah itu ada 5 kriteria. Yang pertama, dia adalah apa? Dia orangnya ibadahnya hebat, ya, karena dia mencintai Allah. Yang kedua, dia memiliki sifat lemah lembut, ya, tutur kata dan sikapnya membuat orang menjadi bahagia. Yang ketiga, apa generasi pilihan itu? Dia keras terhadap kemungkaran, terhadap orang-orang kafir. Yang keempat adalah dia selalu bersungguh-sungguh dalam jalan Allah. Baru yang terakhir, dia generasi pilihan Allah itu dia selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan dia selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat dan yang benarnya itu adalah dari Allah dan Rasulnya. Yang salahnya adalah dari saya pribadi. Semoga Allah mengampuninya dan semoga kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang itunya? Oh sudah. Mangga hadirin Bapak-bapak, kita makan sedikit ewang. Mangga.